Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semangat pagi. Oke, sekarang saya akan menyampaikan materi ini tentang belajar efektif dan efisien. Sudah dengar kan kalimat itu? Sudah pernah? Oke. Belajar efektif dan efisien itu adalah salah satu belajar yang tepat guna, mampu digunakan pada kehidupan sehari-hari. Jadi tidak hanya belajar kok, ya. Ada tip-tip untuk belajar yang efektif. Yang pertama, buat suasana belajar yang nyaman. Apa itu? Tempat bisa menentukan itu nyaman. Tidak hanya tempat saja loh ya. Misalkan kalian bisa belajar di taman, bisa belajar di suasana apa itu dekat kolam, ada tempat yang menyenangkan, pokoknya seakan-akan kamu itu nyaman gitu ya. Biar belajar itu tidak istilahnya kaku. Ya. Tip yang kedua adalah merangkum pokok bahasa. Jadi supaya tidak hanya menghafal, setiap kalian membaca dari suatu buku atau dari misalkan broseng-broseng, itu yang kamu pelajari itu yang pokok-pokoknya harus dilintas untuk belajar berikutnya. Yang ketiga ya, belajar bersama. Tentunya dengan pada pembelajaran kali ini yaitu pembelajaran dengan daring. Belajar bersama bisa dengan teman, bisa dengan keluarga. Tentunya itu membuat kalian juga lebih nyaman karena bisa santai, bisa istilahnya ngomong dengan orang tua, ada ikatan batin juga ya. Kenapa harus dengan didampingi orang tua atau yang dewasa? Supaya tidak banyak bercanda ya. Yang selanjutnya, tip yang selanjutnya yaitu metode mempersingkat atau memodifikasi. Contoh, saya pada pembelajaran matematika ada yang namanya pelajaran Pitagoras. Ada sisi panjang, ada sisi pendek. Coba pada Pitagoras kan ada tiga sisi, satu panjang dan dua pendek. Disingkat supaya kamu lebih ingat. Pa sama dengan PP. Apa itu? Panjang sama dengan pendek ditambah pendek. Itu salah satu contoh. Selanjutnya, tips selanjutnya adalah belajar dengan praktek. Karena saya mata pelajaran matematika, saya beri contoh tentang matematika. Kalau belajar matematika tidak hanya dengan membaca atau merangkum saja, tapi perlu praktek atau latihan soal. Kira-kira bisa enggak yang saya sampaikan ini? Kita lanjut ya. Tips selanjutnya adalah rutin tapi tak lama. Ya, rutin tapi tak lama. Apa maksudnya? Belajar itu tidak perlu borongan. Yang kalian bisa sampaikan, yang saya sampaikan di sini singkat tapi tak lama. Ya, itu maksudnya adalah waktu belajar yang paling bagus adalah jam 7 sampai jam 8. Nah, itu gunakan sebaik-baiknya. Ya, tidak perlu banyak-banyak, tidak perlu borongan. Misalkan, oh besok saya mau ulangan, walau sak buku dihafal. Jangan, itu malah membuat kita lebih bingung dan salah-salah itu akan drop. Ya pandai. Nah itu jadi walaupun sedikit tapi bermanfaat, tidak usah terlalu lama. Tips selanjutnya adalah mengerti, bukan hanya menghafal. Mengerti tapi bukan hanya menghafal. Nah, ini yang biasa dilakukan hanya menghafal. Saya sudah hafal tapi nggak ngerti. Ya. Makanya ada tip yang tadi yaitu harus praktek supaya lebih ngerti. Dan bisa lebih ngerti lagi kalau diterapkan pada kehidupan sehari-hari. Contoh adalah misalkan, saya punya kotak makanan kecil yang berbentuk bus. Ini isinya berapa ya kira-kira? Nah, ini perlu menghitung berapa volume. Nah, itu diterapkan dengan rumus yang ada. Dan masih banyak lagi tip-tip untuk belajar yang efektif dan efisien. Nah, sekarang yang sudah saya sampaikan hanya beberapa ini. Kalian pahami, kalian harus mengerti, dan sekarang tugasnya supaya belajar kalian tidak bertele-tele, tidak yang lain-lain, tidak menyebar kemana-mana.
1 jam. Tapi 1 jam itu untuk mengulas pelajaran yang sudah diberikan atau sudah disampaikan. Kira-kira mengerti? Tugasnya adalah sekarang buat jadwal belajar. Tidak harus jam 7. Misal Bu, saya jam 7 ada acara ini. Boleh. Misalkan setiap jam sekian saya harus tepat waktu. Oke? Tugasnya adalah apa? Buat jadwal belajar. Tentunya ada jadwal bermain, biar tidak belajar dicampuri dengan main game dan sebagainya. Oke? Semangat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.